Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, masih ingat dengan saya? Saya Zalfa Gaisan Ratima dari SMPN 1 Solkan Jeruk, Subrayan 7. Apa kabar? Semoga selalu dengan keadaan yang baik. Pada kali ini, saya akan mereview novel yang telah saya baca. Dan saya juga merekomendasikan novel ini karena novel ini sangat bagus dan cocok untuk dibaca oleh para remaja. Novel itu adalah novel Azamin yang ditulis oleh Sophie Aulia dan diterbitkan oleh Bukune. Novel Azamin ini memiliki tebal halaman sebanyak 356 halaman dan juga novel ini memiliki cover yang sangat cantik. Dan tidak lupa saya juga membuat AI atau Y card. Ini dia. Di sini ada A alasan, I sebagai isi, dan H sebagai hikmah. Baik, kita kembali lagi pada novel. Novel ini menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Haura Jasmine. Secara tiba-tiba, Jasmine dibuat bingung karena ada dua pilihan. Yang pertama, mempertahankan hubungan dengan kekasihnya Deka, atau yang kedua, menuruti keinginan orang tuanya yang ingin menjodohkannya dengan lelaki. Lelaki itu adalah Raden Azam Al-Baihaqi, seorang ustadz muda yang tampan. Ia juga disebut-sebut sebagai ustadz muda dan sering memotivasi anak-anak muda lain. Lalu Azam juga memiliki channel YouTube Murotal Al-Quran. Azam merupakan lulusan pondok pesantren dan Universitas Islam tertua yang berada di Kairo, yaitu Universitas Al-Azhar. Lalu Azam juga merupakan seorang guru mengaji serta guru pelajaran agama. Dan itu sangat jauh dengan Jasmine. Jasmine hanyalah seorang mahasiswa yang sangat pemalas. Ia sekarang mengambil jurusan sastra Indonesia. Jasmine ini mandi saja bahkan jarang sekali. Azam yang mendekati kata sempurna membuat Jasmine tidak yakin. Jujur saja, saat pertama kali bertemu pun Jasmine memang kagum dengan Azam. Sehingga Jasmine mencari-cari perhatian kepada Azam. Karena dari datang hingga pulang pun Azam hanya tunduk saja, tidak melihat kepada Jasmine. Akan tetapi kelebihan-kelebihan Azamlah yang membuat Jasmine tidak yakin. Jasmine merasa insecure, Jasmine merasa berkecil hati, dan lain sebagainya. Akhirnya beberapa kali pertemuan dan beberapa kali ada interaksi di antara keduanya. Lalu Azam juga menyuruh Jasmine untuk sholat istiqoroh. Akhirnya Jasmine menyetujui perjodohannya. Ia juga mengakhiri hubungannya dengan Deka. Deka adalah lelaki yang tidak disukai oleh ayah Jasmine karena penampilannya yang tidak meyakinkan. Juga ayah Jasmine merasa bahwa Deka bukanlah lelaki yang tepat untuk anaknya. Jasmine memiliki satu adik laki-laki, yaitu Dito. Dito selalu menghibur Jasmine. Di saat kala Jasmine sedang tidak baik-baik saja, Dito selalu menjadi orang pertama yang menghibur Jasmine. Akhirnya, setelah itu, Jasmine dan Azam pun resmi bertunangan. Dan saat selesai bertunangan, Jasmine harus mengerjakan tugas kuliahnya. Ia mengerjakannya bersama teman kuliahnya, yaitu Sarah.
Mereka mengerjakannya di salah satu kafe dekat rumah Jasmine. Setelah selesai, Sarah pun mengantarkan Jasmine, dan Sarah sangat kagum melihat Azam. Sarah menyukai Azam, dan Sarah ingin mendapatkan Azam. Tepat pada hari Jumat, saat itu Jasmine menyuruh Azam untuk datang ke rumahnya pada jam 12 siang. Azam sangat bingung karena ia harus kehilangan dua cintanya sekaligus jika tidak mendatangi keduanya. Yang pertama, yang beresiko, jika ia datang ke rumah Jasmine pada jam 12, ia tidak akan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang lelaki, yaitu sholat Jumat. Dan yang kedua, jika ia tidak datang ke rumah Jasmine dan melaksanakan sholat Jumat, ia takut Jasmine akan marah dan membatalkan semuanya. Dan Azam memilih untuk sholat Jumat serta melakukan kewajibannya sebagai seorang lelaki. Pada saat itu, Jasmine tertegun. Ternyata Azam memilih hal yang tepat. Hingga Azam berkata, "Saya lebih baik kehilangan cinta kamu daripada saya kehilangan cintanya Allah." Luar biasa sekali, bukan Azam ini? Bahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada cintanya terhadap wanita. Tidak lama dari itu, Jasmine dan Azam melangsungkan pernikahan. Pada saat itu Jasmine sangat gugup. Tapi Azam selalu membuat dirinya menjadi lebih baik. Azam selalu menenangkan Jasmine dan selalu menyuruh Jasmine untuk sholat di malam hari. Walaupun Jasmine susah karena dia orang yang sangat suka sekali tidur. Pada saat itu, Jasmine dan Azam akhirnya resmi menikah. Jasmine tidak menyangka akhirnya ia menjadi istri orang. Dan pada saat itu juga Deka, mantan Jasmine, datang ke pernikahannya. Mereka akhirnya hidup berbahagia. Akan tetapi, tidak lama dari itu, Azam harus ke Kalimantan. Ia harus menggantikan salah satu ustadz di pondok pesantren abinya. Akhirnya, Azam pun berangkat ke sana tanpa Jasmine. Ia pergi sendirian. Sampainya di sana, ia begitu terkejut ternyata ada Sarah, teman Jasmine yang menyukainya. Pada saat itu, Azam pun takut jika ada hal-hal yang tidak diinginkan. Dan benar saja, beberapa hari dari itu, ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Fitnah di antara mereka terjadi. Jasmine mengira Sarah dan Azam melakukan hal-hal seperti seorang kekasih. Di situ Jasmine tidak mempercayai Azam. Ia marah kepada Azam sehingga Azam datang lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Azam pulang ke Bogor untuk menemui Jasmine. Ia meminta maaf, ia menjelaskan semuanya. Akhirnya Jasmine pun percaya. Setelah dari itu, Azam sakit. Dan saat dirawat di rumah sakit, Jasmine menemukan surat-surat yang ada di meja Azam. Surat-surat itu ternyata surat-surat yang ditulis oleh Azam pada saat Azam masih pesantren di Kairo. Surat-surat itu berisi menceritakan tentang Jasmine, mulai dari pertama kali mereka bertemu, mulai dari Azam yang mendeskripsikan Jasmine secara jelas, hingga Azam yang selalu
selalu meminta kepada Allah untuk dipertemukan dengan Jasmine. Jasmine menangis melihat itu. Setelah Azam sadar, Jasmine pun menghampiri Azam dan meminta Azam untuk menjelaskan semuanya. Dari situ, Azam malu karena Jasmine menemukannya. Nah, untuk Sarah, akhirnya ayahnya Sarah tidak menyangka bahwa anaknya melakukan seperti itu. Mulai dari sana, Sarah meminta maaf dan akhirnya Jasmine pun memaafkannya. Jasmine dan Azam kini hidup berbahagia. Akhirnya, salah satu impian Azam terkabul. Yang pertama adalah menemukan gadis yang pada saat itu membuat Azam kagum. Lalu menikahinya dan akhirnya sholat malam bersama-sama. Di situ Jasmine dan Azam sangat bahagia. Mereka adalah sepasang suami istri yang paling sempurna. Azam dengan lembutnya selalu menasehati dan mengajarkan Jasmine. Jasmine pun menjadi seorang perempuan yang menjadi lebih baik lagi. Dan itulah kisah tentang Azamin. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita Azamin ini. Salah satunya adalah menerima takdir Allah SWT dengan lapang dada. Karena manusia bisa merencanakan, tetapi Allah yang menentukan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.